Jamaah sekalian, kita bicara khusyuk pasti berbicara tentang bagaimana kita konsentrasi. Kita punya paradigma tersendiri tentang khusyuk, sehingga kita mencoba untuk mengernyitkan mata kita atau kening kita, sehingga kepala kita menjadi pusing terhadap perilaku kita ini. Tetapi sampai sekarang kita masih bingung bagaimana sih paradigma khusyuk selama ini. Kita mencoba untuk melakukan itu tentang paradigma kekhusyuan menurut teori kita bahwa khusyuk itu adalah konsentrasi. Ya, bisa jadi tidak atau bisa jadi iya. Karena khusyuk ini adalah bagaimana kita melakukan suatu pekerjaan yang penuh total. Tetapi di sini berbeda dengan konsentrasi sebenarnya. Khusyuk itu adalah dekonsentrasi. Dekonsentrasi adalah bagaimana kita pasrah kepada Allah. Kenapa? Kalau Anda menggunakan patung, justru Anda yang aktif. Sehingga Anda melakukan suatu aktivitas konsentrasi terhadap patung itu atau terhadap lilin. Tetapi terhadap Allah, yang tidak bisa dilihat, yang tidak bisa digambarkan, bagaimana Anda berkonsentrasi? Sementara Anda tidak punya bayangan seperti apa Allah itu. Nah, disinilah perbedaannya antara meditasi yang menggunakan patung, yang menggunakan persepsi yang seperti kita bayangkan, dan kalau menggunakan Allah, tetapi Allah yang akan menghubungi kita. Ada suatu doa yang mengatakan, Allahumma dzakirni minhu manasitu. Ya Allah, ingatkan aku, karena aku selalu lupa terhadap engkau. Sehingga apa? Sehingga Allah pun mengatakan, hablu minallah. Habl, itu kabel. Minallah, dari Allah. Nanti Allah akan menghubungi kita. Maka dari itu, sekarang kita akan rubah persepsi kita tentang khusyuk. Selama ini kita punya persepsi yang berbeda dengan Al-Quran. Dengan ini, khusyuk adalah, menurut Al-Quran adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jamaah sekalian, kita disuruh minta tolong dengan sabar dan sholat, dan ternyata sholat itu sesuatu yang sangat berat bagi yang tidak khusyuk. Tetapi bagi yang khusyuk, siapakah yang khusyuk itu? Adalah orang yang punya kesadaran bahwa dia sedang berhadapan, bertemu, sambung kepada Allah. Lalu dia kembali kepada Allah di saat sholat itu. Kesambungan inilah artinya bahwa ada responisasi ketika saya nyambung kepada Allah, Allah akan menghubungi kita. Yang disebut silatun, waliqaun bainal abdi wa rabbi. Ada kesambungan yang bisa kita rasakan, sehingga kita bisa merasakan apa yang dirasakan. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ada apa? Ada sesuatu yang diturunkan ke dalam dada kita, yaitu rasa sambung, rasa nyaman, rasa tenang yang akan selalu berakumulasi. Tentang ketenangan itu berubah-ubah, dan tenang itu semakin berubah, semakin berubah. Semakin engkau mendekati Allah, akan semakin turun daya ketenangan itu. Itu kesimpulan bagaimana bahwa sholat itu disebut wala dzikrullahi akbar. Diketahuilah bahwa sholat itu zikir tertinggi atau puncaknya zikir. Sehingga inilah yang akan kita raih, bagaimana mengalami suatu peak experience, suatu pengalaman puncak di dalam bertemu dengan Allah yang disebut mi'rajul mu'minin. Nah, paradigma inilah yang akan kita awali, bagaimana sebenarnya paradigma otak kita tentang masalah memahami tentang khusyuk itu sendiri. Seringkali kita merasakan bahwa itu sudah khusyuk, ternyata masih belum. Apa? Ternyata di dalam otak kita juga menyimpan data-data dari senses, dari rasa-rasa yang kita miliki, yaitu rasa mendengar, rasa melihat, rasa mencium, rasa merasakan makanan dan minuman, dan rasa perasaan hati kita. Rasa-rasa ini yang akan tersimpan di data kita melalui neuron transmitter yang akan disimpan di otak kita ini. Baiklah, kita akan melalui persepsi khusyuk-khusyuk yang kita dapatkan, yang kita rasakan selama ini. Ketika kita merasakan khusyuknya telinga adalah bagaimana telinga itu mendengarkan suara-suara yang nyaman. Telinga kita tidak mau diberikan suara yang agak keras, sehingga kita akan terpengaruh menjadi kacau. Suara kita juga akan berpengaruh ketika rendah terlalu rendah. Kita bisa menjadi pengaruh terhadap emosi kita. Nada minor, nada mayor juga akan berpengaruh terhadap emosi kita. Ketika kita nadanya rendah, maka berpengaruh kepada otak kita, frekuensi gelombang otak kita semakin rendah. Khusyuk yang melalui otak kita diusyukkan oleh telinga. Kenapa kita juga menggunakan nada-nada di dalam Al-Quran?
Ketika kita baca Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Nada-nada ini kadang berpengaruh kepada otak menjadi khusyuk. Terlalu cepat juga tidak baik, terlalu lambat tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik, terlalu rendah pun tidak baik. Tapi yang sedang yang membuat otak kita menjadi nyaman. Pengaruh sound terapi atau terapi suara yang pengaruh ketenangan. Targetnya kehusyuan physically, suara masih kepada fisik. Maka fisik ditenangkan oleh bagaimana gelombang otak kita sampai mencapai tenang. Nada-nada minor, orang bisa menjadi menangis, terharu ketika kita mendengarkan nada-nada lagu-lagu yang bernada minor. Begitu mayor, kita mungkin bisa ceria mendengar lagu-lagu yang membuat kita semarak. Itu perbedaan bagaimana ternyata persepsi khusyuk kita tergantung suara tadi. Nah, inilah khusyuk menurut telinga. Ada khusyuk menurut penglihatan kita. Kenapa kita disuruh menggunakan pakai pakaian yang sangat rapi? Karena mata kita suka terganggu dengan warna-warni. Sehingga Rasulullah pernah melarang kita, ada orang menggunakan warna merah atau warna garis-garis. Rasulullah pernah menyuruh mereka pulang gara-gara mengganggu karena masih baru belajar sholat. Sehingga kadang-kadang pikirannya melayang-layang. Nah, ini mata kita terganggu karena bentuk yang tidak nyaman dilihatnya. Pun juga hidung kita terganggu dengan bau tidak sedap. Maka Rasulullah menyuruh kita menggunakan wangi-wangian sehingga merasakan nyaman. Pertama kali dihusyukkan secara fisik, artinya dihusyukkan secara fisik berarti ditenangkan fisiknya. Ini yang kata-kata terakhir bahwa ada kehusyuan yang tidak bisa berubah oleh warna, oleh pandangan, oleh suara, yaitu kehusyuan hati. Ini yang kita bahas nanti lebih dalam lagi bagaimana kita merasakan getaran ilahiyah yang menembus hati kita, menyebabkan hati kita tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sehingga dengan zikir hati Anda tenang. Zikir berarti hubungan dengan Allah. Dengan hubungan dengan Allah, maka kita akan bisa merasakan ala, ketahuilah dengan zikir kepada Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, yaitu dengan hati zikir pada Allah, hati Anda akan tenang. Inilah barangkali di antara salah satu proses nanti kita khusyuan akan diawali bab per bab, poin per poin. Kita akan lakukan langkah-langkah praktisnya sehingga kita bisa tercapai khusyuan lahir dan batin. Khusyuk fisik secara syariat kita harus betul-betul fisiknya kita lakukan, yaitu ketika tumak ninah. Tumak ninah artinya khusyuk, tenang, tidak terburu-buru. Sehingga pernah Rasulullah melarang orang yang keburu-buru ketika sujudnya seperti burung mematuk makanannya. Sehingga apa? Digambarkan burung mematuk berarti begitu cepatnya dia sujud sehingga Rasulullah melarangnya. Dan inilah barangkali kenapa secara fisik yang kelihatan kita harus lakukan betul-betul secara fisik kita lakukan pengendoran otot-otot kita, pengendoran otak kita melalui aroma, melalui air, yaitu disebut hidroterapi, aromaterapi, fisioterapi, sampai kita meditasinya juga ada, yaitu zikir pada Allah. Sehingga lengkaplah, yaitu sholat merupakan meditasi tertinggi, sholat merupakan zikir yang tertinggi, sholat merupakan mi'raj tertinggi atau spiritual tertinggi. Tidak ada lain yang setinggi sholat ini. Wahai kekasih Allah, ku singgah dalam rumahmu, ku tundukkan wajah dan suaraku. Jamaah sekalian, melihat persepsi dan paradigma kita tentang sholat, sehingga kita berkonsentrasi mencoba, ketika kita berkonsentrasi mengernyitkan muka kita atau kening kita, berarti ada upaya bagaimana kita untuk khusyuk. Otak, ketika kita mencoba menggabungkan dua sisi, kiri dan kanan, left cerebral hemisphere dan right cerebral hemisphere, ada satu otak kiri dan otak kanan. Karakteristik otak kanan yaitu karakteristik otak di mana dia merasakan kecintaan, emosi, spiritual. Itu letaknya di aktivitas otak kanan, yaitu perasaan atau feeling atau keadaan kebahagiaan yang bersifat yang tidak bisa dihitung. Juga ada satu aspek otak kiri yang bersifat sekuensial, bersifat terhitung dan digital. Tapi juga ada yang sifatnya tidak bisa dihitung. Cinta kepada Allah, iman kepada Allah, emosi kepada Allah yang sebenarnya bisa ditemukan. Nah, karena kita selama ini tidak mempertemukan dua hal ini, sehingga ada kekosongan tersendiri.
Kita sudah mencoba secara sekuensial, takbirnya betul, rukuknya betul, sujudnya betul, bacanya betul. Tapi kenapa tidak nyaman? Ketidaknyamanan ini akibat otak kanan tidak aktif. Otak spiritualnya tidak aktif. Maka disinilah ada problem besar karena kita selama ini diajarkan sholat baru sampai tahapan fikih. Tahapan yang bisa dihitung. Tahapan sah atau tidak sahnya sholat. Tetapi banyak orang yang tidak memperhatikan bagaimana keihsanan. Bahwa dia sholat harus berhubungan dengan Allah. Bersifat apa? Bersifat spiritual. Dia tidak menghadap tembok, tidak menghadap kepada satu benda, tapi menghadap sesuatu yang bersifat spiritual, bersifat ruhani. Aktivitas ruhani, aktivitas kecintaan adalah aktivitas otak kanan. Sehingga ketika tidak diaktifkan, maka muncul hayalan. Ke pasar lah, pergi tempat rapat lah, atau menghayal yang masa lampau lah, dan atau akan datang, sehingga terjadi kekacauan karena tidak diaktifkan. Inilah barangkali nanti yang kita timbulkan. Rasa hayal yang sangat tinggi yang menyebabkan orang kacau ketika tidak diarahkan. Nah sekarang Allah mengarahkan kita bahwa sholat juga mengandung zikir. Sholat mengandung komunikasi. Komunikasi batin yang akan kita gerakkan di dalam sholat-sholat kita ini. Disinilah kan kita pertemukan bagaimana otak ini menjadi penyebab pertama. Bahwa persepsi sholat kita menjadi salah ketika kita hanya mengaktifkan otak kiri kita. Otak yang bersifat hitungan, otak yang bersifat digital atau teknik. Nah, selama bertahun-tahun kita diajarkan bagaimana otak ini selalu aktif, namun diaktifkan otak kiri kanan. Pun kalimat perintah pun sebenarnya diaktifkan otak kiri kita. Jamaah sekalian, kita akan bongkar paradigma tentang otak kita. Otak kita juga merupakan satu penyebab ketidakkhusyuan kita. Yaitu bagaimana kita mempunyai persepsi bahwa khusyuk itu tidak mungkin. Kita berulang-ulang mengatakan khusyuk tidak mungkin, khusyuk tidak mungkin. Bahkan hanya Nabi dan para Rasul yang bisa khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai manusia biasa tidak mungkin. Lalu apa artinya Al-Quran mengatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Dan Allah mengatakan sungguh beruntung orang mukmin itu ketika salat merasakan khusyuan. Tapi sekali lagi kita dibantah oleh pengetahuan yang diinformasikan bahwa nggak mungkin melakukan sholat khusyuk itu. Nah ini yang kita akan lakukan, yang kita akan bantah pada latihan-latihan kita nanti. Anda akan bisa merasakan dan kita akan membantah dan mengcounter bahwa sholat khusyuk itu sangat mudah. Itu yang perlu kita perhatikan. Nah jamaah sekalian, di dalam latihan-latihan kita ini barangkali kita akan aktifkan seluruh aktivitas fisik, rohani, dan otak kita akan aktifkan semuanya. Maka dari itu kita akan bisa merasakan langsung antara hati dan Allah bisa berkesinambungan. Atau langsung berrelasi, relasional. Itu sifat otak kita itu. Tak mampu ku mengangkat daguku, tubuhku pun terasa menggigil. Jamaah sekalian, kita sering merasakan sholat kacau pikiran kita. Di saat kita takbir, pikiran kita melayang. Sehingga kita mencoba untuk nariknya. Tarik lagi, melayang lagi. Sehingga kita capek. Apa penyebabnya? Kita mengatakan bahwa itu salah. Kita bingung bahwa kita akan narik ini untuk agar kita bisa fokus dan konsentrasi. Ternyata ada satu karakteristik otak kita. Nah, otak kanan ini bersifat melayang, menghayal, daya hayal yang sangat tinggi, imajinasi, sampai tinggi, melayang, dan ini mampu Anda bisa pergi jauh ke belakang, jauh ke depan. Anda bisa menghayalkan sekarang arah ke mana Anda biasa pergi, dan itu bisa menghayalkan, dan itu sering muncul dalam sholat. Dan itulah otak kita, mempunyai karakteristik itu. Yang satu lagi bersifat sekuensial, otak kiri kita, bersifat hitungan. Maka di dalam otak kita ada satu sistem, yaitu sistem yang membuat Anda bisa berhitung 1, 2, 3. Makanya selalu saja bersifat teknis, bersifat digital. Nah, dua hal ini yang kita nggak perhatikan, bahwa di dalam sholat ada rokaat yang terhitung, ada bacaan yang terhitung. Tapi kita juga melupakan ada rasa yang perlu kita perhatikan. Rasa apa? Rasa sambung. Ada relasi, ada kesambungan antara spiritual, otak kanan kita yang bersifat hayali. Hayali
itu hanya diperoleh oleh feeling, oleh perasaan. Yang sehingga Anda bisa dengan perasaannya menyambungkan dengan istri kita, atau anak kita, atau ayah kita. Sehingga Allah menggambarkan bagaimana sih ingat pada Allah itu? Kawikrikum aba'akum au asyadda zikra. Bagaikan engkau merasakan rindu kepada ayah kalian. Bahkan lebih dari itu. Berarti ada perasaan yang diaktifkan. Tapi selama ini kita terjebak kepada hitungan, terjebak kepada hukum fikihnya saja, tetapi melupakan di dalam syariat itu juga ada ihsan. Ihsan itu artinya menyadari ka'annaka tara fa ilam takun tara fa innahu yarak. Saat beribadah, Anda punya perasaan bahwa dilihatin Allah, punya perasaan bahwa Allah mengamati kita, dan kita kalau tidak mampu, sadari saja bahwa Allah mengamati kita. Dan itu yang dikatakan ihsan. Ternyata aktivitas yang kanan kita, yang sifat khayalnya, karena tidak diaktifkan, maka pergi nggak karu-karuan, sehingga dia melayang liar kemana-mana. Dan ini kita mencoba, akhirnya dibiarkan, akhirnya kita lupa bahwa sedang sholat. Tiba-tiba selesai sholat itu. Nah, ini ya barangkali yang akan kita sadarkan saja, sholat kita sudah benar. Satu hal, kita sholat sudah betul dan diterima Allah. Tapi ada yang perlu kita perhatikan, kenikmatan sholat tidak tercapai di sini. Sehingga kita merasakan tidak nyaman, capek. Sehingga Rasul mengatakan, kamin qa'imin hasuhu min qiyami at-ta'abu wa nasabu. Berapa banyak orang sholat tapi hanya dapatnya lelah, capek, dan seterusnya. Nah, inilah otak juga yang akan kita bangkitkan di dalam sholat ini. Otak kita mempunyai suatu sistem juga, limbik dan reptil. Di saat limbiknya dibangun, maka perasaan kita bangkit. Reptilnya dibangun, maka kita akan menolak. Contohnya apa? Di saat pertama kali ingat, Bapak Ibu sekalian, waktu diperintahkan salah sama orang tua kita, otak kita punya sebuah sistem reptil sama dengan karakteristik dengan binatang. Reptil, buaya, terus biawak, ada satu lagi ular, banyak lagi reptil yang Anda tahu. Nah, perhatikan ketika reptil ketemu orang, biasanya dia langsung ada satu ketika ada ancaman, langsung ada menolak atau siap-siap untuk lari atau siap-siap jaga diri. Itulah reptil. Saat Anda belum kenal saya, barangkali Anda langsung, otak Anda, reptil Anda langsung mengamati seperti ini. Sehingga Anda selalu memblocking, ketika orang baru Anda langsung blocking. Blocking inilah disebut reptil. Nah, kenapa sholat itu dipanggilnya pakai limbik? Bukan pakai perintah yang menakutkan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, as-salatu khairum minan naum. Rasakan kalau panggilannya seperti ini. Bapak sekalian, datang sini yuk, sholat. Apa? Coba Anda rasakan. Anda akan merasakan satu kebahagiaan. Anda akan merasakan suasana yang nyaman. Lebih nyaman daripada tidur. Beda dengan kata-kata, ayo sholat. Kalau nggak sholat, neraka kamu. Langsung otak reptil kita yang bangkit. Kita dibangkitkan sejak ketika reptilnya digepuk, dihajar, dan seterusnya. Sehingga apa? Aktivitas reptil kita bangkit. Nah, ketika beri sholat, Anda merasa kaku. Kenapa? Disuruh. Maka aktivitas yang kiri atau aktivitas reptil yang bangkit. Sehingga merasakan capeknya luar biasa. Ini terjadi. Tanpa sadar kalimat perintah diulang-ulang. Kalimat perintah diulang-ulang. Bukan azannya yang diulang-ulang. Perintah limbiknya yang diulang-ulang. Tapi reptil yang diulang. Neraka, neraka, hajar, neraka, hajar, neraka. Dan seterusnya diulang-ulang. Pastilah otak kita akan menyimpan memori yang sangat buruk. Yaitu apa? Rasa menolak. Rasa yang menekan dan seterusnya. Nah, ini kita akan bahas. Kenapa kita sholat nggak enak sampai sekarang? Kita punya bawah sadar, memori yang lama di bawah sadar kita ini ada sesuatu penolakan terhadap sholat. Kita buktikan, kita punya long term memory and short term memory. Kita punya apa? Ada memori yang kita simpan lama, ternyata itu masih tersimpan sampai sekarang. Terbukti Anda bisa bangkitkan kembali ketika ada suara azan, pasti ada rasa memori bawah sadar kita menolak saat itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, sholat. Itu udah
rasa tubuh kita udah menolak dulu. Sama dengan ketika Anda rasa nyaman, lega ketika sholat, justru ketika setelah hampir selesai sholat. Kenapa? Ketika tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibat. Rasa leganya ini berarti menunjukkan bahwa bawah sadar kita terbebas. Terbebas dari perintah tadi sehingga Anda tidak nyaman. Sesuatu yang tidak nyaman itu nyamannya setelah menjelang selesai. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibat. Itu yang dikatakan long term memory kita menyimpan kekecewaan, menyimpan tekanan, menyimpan trauma terhadap sholat. Sehingga ketika sholat sampai sekarang tidak nyaman, walaupun sudah seumur seperti saya, masih saja menyimpan itu. Nah, bagaimana ini kita akan balikkan bahwa nanti kita bisa merasakan pengalaman-pengalaman yang nyaman, bukan pengalaman-pengalaman yang buruk ketika kita diperintahkan sholat. Nah, kita akan coba dengan sholat, yaitu panggilan azan yang sebenarnya lebih indah daripada kalimat perintah. Sangat manusiawi, sangat penuh kasih sayang, sehingga dia ajaknya untuk merasakan kenyamanan, bukan siksaan yang akan kita dapatkan. Itulah kira-kira diantaranya salah satu yang kita perhatikan tentang masalah otak kita ini. Satu, ketika kita sholat, mencoba, kita menyimpan memori yang sangat buruk. Dan pengulangan-pengulangan terhadap otak kita, pengulangan keburukan yang disampaikan kepada otak kita akan disimpan. Seperti gini, otak kita akan merespon ketika itu diulang-ulang bahwa kalian bodoh, kalian bodoh, kalian bodoh, dan kalian bodoh. Diulang berkali-kali. Ketika itu disimpan, diterima oleh otak kita, maka kita menjadi bodoh. Sebagaimana ketika Anda perhatikan ada sebuah pohon besar. Pohon besar itu Anda tanamkan bahwa di situ ada genderuwonya. Barangkali Anda bisa melihat suasana mencekam ketika maghrib Anda lewat di situ, pasti akan rasa merinding itu ada, rasa mencekam itu ada, dan anehnya merinding itu, deg-degan itu, dan gemeternya itu terpengaruh walaupun kita tidak pernah ketemu genderuwo itu sendiri. Kenapa? Karena kita terulang-ulang mengatakan di situ ada genderuwo, di situ ada hantu, di situ mencekam. Tapi anehnya kenapa mesti maghrib? Kenapa siang tidak begitu merinding daripada maghrib? Informasi yang diulang-ulang terus-menerus, di situ ada jinnya, di situ ada genderuwo, di situ ada penunggunya, maka Anda menjadi tanpa sadar otak kita diperintahkan, dan otak kita akan merintahkan secara autogenik jantung kita berdebar. Nah, ini yang akan ditanamkan. Tetapi anehnya, ketika ada orang barat datang ke tempat situ, orang bule datang ke tempat situ, kenapa tidak merinding? Karena otaknya tidak pernah tersimpan memori itu. Sehingga apa? Nah, sholat menjadi korban akibat informasi yang terus-menerus salah. Bahwa tidak mungkin Anda bisa khusyuk, tidak mungkin orang macam kita bisa khusyuk, nggak mungkin diulang-ulang, maka akibatnya apa yang kita rasakan sekarang? Khusyuk itu menjadi impian yang absurd, impian yang tidak nyata, impian tidak mungkin kita bisa raih. Hari ini kita akan coba bagaimana kita akan temukan rasa itu akan bisa kita rasakan dan kita raih. Nah, demikian apa yang kita akan lakukan, bahwa sholat itu mempertemukan dua wilayah, otak kiri dan otak kanan. Dan ketika dipertemukan seperti ini, maka di situ menurut Todd Murphy bahwa ada kesinambungan antara keduanya sehingga kita bisa merasakan cun atau nyambung. Kenapa ada bersedekap? Bersedekap mempertemukan otak kiri otak kanan sehingga Anda bisa merasakan melayang. Karena dua sisi yang kita sambungkan sehingga kita bisa merasa fly. Inilah sehingga kita bisa make people fly. Kita jadikan suatu masyarakat menjadi fly sehingga kita bisa melayang, mi'raj sebenarnya. Nah, ini diantaranya yang akan kita pertemukan menurut teori Todd Murphy dalam otak.